Halo masyarakat sehat, jumpa lagi dengan saya di channel kitasehat.com. Kitasehat.com kali ini akan membahas mengenai kenapa sih virus COVID-19 itu terus bermutasi dan sampai kapan mutasi ini akan terus berlangsung gitu. Penasaran? Yuk simak ulasan selengkapnya hanya di channel kitasehat.com. Virus corona yaitu virus yang menyebar mulai dari Wuhan pada tahun 2019 lalu. Nah, virus ini itu sejenis virus baru, tetapi memang udah ada dari dulunya, itu seperti kelompok dari MERS dan lain sebagainya. Nah, virus corona ini itu sekarang ini malah ditetapkan pandemi oleh WHO. Beda dengan virus seperti MERS, itu hanya ditetapkan sebagai virus yang endemik di wilayah Timur Tengah, contohnya yaitu di Arab Saudi. Nah, lalu pertanyaan yang sering muncul gitu di masyarakat bahwasanya kenapa sih virus COVID-19 ini terus bermutasi dan dikatakan bahwa virus ini juga malah makin menguat gitu. Lalu apa yang harus kita lakukan gitu? Nah, perlu diketahui juga bahwa mutasi virus dari awal adanya virus corona di Wuhan itu dikatakan udah lebih dari 1000 mutasi gitu. Sudah banyak banget mutasi dari virus corona tersebut. Namun ada yang paling ganas, yaitu dikategorikan menjadi 4, yaitu virus alpha, beta, gamma, dan yang paling terakhir yaitu virus delta. Nah, virus delta ini itu terakhir kali ada di India dan menyebar sangat cepat di India. Kemudian pada saat ini itu virus delta ini sudah sampai ke Indonesia, dan dengan adanya virus delta di Indonesia ini menjadikan pertumbuhan kasus corona di Indonesia itu jauh lebih meningkat. Nah, virus corona baru SARS-CoV-2 terus bermutasi hingga berbagai macam varian, yaitu yang tadi saya katakan, varian dari beta, terus alpha, gamma, dan yang terakhir itu adalah delta. Nah, sudah ada juga bahkan setelah virus delta ini dikatakan itu diprediksi ada virus varian baru yang namanya masih belum diketahui gitu. Jadi dikatakan bahwa untuk virus yang setelah delta ini jauh lebih ganas dibandingkan dengan virus delta, dan tingkat penyebarannya itu juga semakin cepat. Kemungkinan juga dengan adanya virus setelah delta ini itu menjadikan dimungkinkan juga terjadi gelombang 3 gitu, virus COVID-19, yang biasanya pandemi ini terjadi beberapa gelombang, yaitu gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, dan gelombang 4. Gelombang 1 biasanya itu virusnya tidak menyebar begitu banyak. Kemudian gelombang 2 itu virusnya justru naik ke atas, tetapi sudah mulai ada penanganan gitu yang saat ini di Indonesia pun dilakukan gitu. Dan yang ketiga ini yang belum terjadi. Biasanya untuk yang ketiga ini itu justru kasusnya itu sangat naik, tetapi jangan khawatir, karena dengan kasus yang sangat naik tersebut nanti akan ada upaya-upaya lain seperti halnya percepatan vaksinasi gitu, dan mungkin dimungkinkan juga sudah ditemukannya obat mengenai virus corona ini yang yang sudah manjur gitu. Dan di periode yang keempat ini tentunya sudah tidak ada bermutasi, bahwa dikatakan virus corona ini sudah bisa dikendalikan dengan aman, dan juga penurunan kasus itu semakin signifikan. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih virus ini bisa bermutasi gitu? Virus meskipun tidak masuk dalam kelompok makhluk hidup, virus ini juga mampu bermutasi dengan berjalannya waktu. Sama seperti virus lainnya gitu, virus corona ini juga bisa bermutasi gitu. Dengan bermutasi ini, virus ini bisa bertahan hidup dan bereproduksi. Mutasi yang terjadi karena virus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dan inangnya gitu. Jadi mutasi ini itu tergantung orang-orang yang memang istilahnya ditempati oleh virus tersebut gitu, oleh virus COVID-19. Nah, melansir dari laman pusat
Nasional Informasi Bioteknologi Amerika Serikat atau NCBI, virus ini akan terus berubah karena seleksi genetik. Perubahan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu mutasi dan rekombinasi. Nah, mutasi adalah perubahan genetik halus yang terjadi saat ada kesalahan masuk dalam genom virus. Nah, pada negara-negara yang menghasilkan virus baru atau mutasi baru dengan positivity rate-nya di atas 10%, yang itu artinya bisa dikatakan sangat tidak terkendali. Seperti contoh halnya yaitu di India. WHO telah menetapkan ambang batas positivity rate yaitu sebanyak 5% itu. Sedangkan di Indonesia kasus positivity rate-nya itu mencapai 32,39 atau 6 kali lebih banyak dibandingkan dengan batas yang ditetapkan oleh WHO. Nah, apa sih itu positivity rate? Positivity rate yaitu persentase jumlah kasus COVID-19 dibagi dengan jumlah orang yang menjalani tes swab, tes PCR. Nah, jika di atas batas yang telah ditetapkan itu dikatakan secara epidemiologi itu tidak terkendali, tidak bisa terkendali itu. Jadi kalau kasusnya masih rendah, positivity rate-nya itu bisa dikatakan terkendali.